Pemirsa, selamat datang di KPI Channel. Hari ini, kami akan membawa Anda menjelajahi salah satu aspek paling penting dalam dunia komunikasi modern, yaitu komunikasi massa. Sebuah konsep yang setiap hari kita temui, namun seringkali tidak kita sadari pengaruhnya begitu besar dalam kehidupan. Tahukah kalian apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari komunikator, baik individu, lembaga, maupun organisasi kepada khalayak luas, melalui media yang dapat menjangkau banyak orang secara bersamaan. Televisi, radio, surat kabar, film, hingga platform digital seperti YouTube dan media sosial. Semuanya adalah pintu besar yang menghubungkan pesan dengan jutaan pasang mata dan telinga. Komunikasi massa memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya unik. Pesannya bersifat terbuka, sasarannya luas, media yang digunakan terstandarisasi, dan komunikatornya seringkali bersifat terlembagakan. Inilah yang menjadikannya berbeda dari komunikasi interpersonal maupun kelompok. Tak hanya menyampaikan informasi, komunikasi massa juga berfungsi sebagai hiburan, edukasi, persuasi, bahkan kontrol sosial. Media massa dapat membentuk opini publik, menggerakkan perilaku, dan memengaruhi cara kita melihat dunia. Di balik setiap pesan yang kita lihat, ada proses komunikasi yang bekerja, mulai dari sumber pesan, encoding, media, decoding, hingga feedback. Komponen-komponen ini saling berkaitan, memastikan pesan dapat diterima, dipahami, dan berdampak. Efek komunikasi massa bisa sangat beragam, kognitif, afektif, hingga perilaku. Banyak teori dan model yang dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana pesan bekerja, mulai dari hypodermic needle model, two-step flow, hingga uses and gratification theory. Semua teori ini membantu kita memahami bagaimana media mempengaruhi audiens. Tentu saja, komunikasi massa tak lepas dari hambatan, distorsi pesan, bias media, keterbatasan teknologi, hingga kesenjangan literasi informasi menjadi tantangan yang harus dihadapi di era digital seperti sekarang. Media massa hadir dalam beragam bentuk, media cetak, elektronik, digital, hingga media baru yang lebih interaktif. Namun di balik kekuatannya, ada tanggung jawab etis yang wajib dijaga, mulai dari akurasi informasi, keberimbangan, privasi, hingga batasan-batasan moral yang harus dipatuhi demi menjunjung tinggi integritas media. Itulah sekilas dunia komunikasi massa, sebuah disiplin yang tak hanya memengaruhi bagaimana kita menerima informasi, tetapi juga bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Pemirsa, komunikasi massa tidak terjadi begitu saja, ada proses terstruktur dalam setiap pesan. Formula prosesnya yang terkenal dari Harold Laswell adalah dimulai dari siapa yang berbicara, bisa lembaga media, jurnalis, penyiar, atau pembuat konten. Mereka adalah pihak yang memulai alur komunikasi. Says what? Apa yang mereka katakan? Inilah pesan yang dirancang untuk audiens. Selanjutnya, to whom? Kepada siapa pesan ditujukan? Audiens bisa sangat beragam, sehingga pesan tetap disesuaikan agar tetap relevan. In which channel? Pesan kemudian dipilihkan salurannya, apakah melalui televisi, radio, surat kabar, majalah, film, atau internet. Dan terakhir, with what effect? Apa dampaknya? Apakah audiens mengerti, memengaruhi emosi serta perilakunya? Pemirsa, setelah memahami proses komunikasi massa, kini kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, komponennya. Inilah elemen-elemen yang bekerja di balik layar, memastikan setiap pesan dapat sampai kepada publik dengan tepat. Komponen-komponen dalam komunikasi massa ada komunikator, audiens, media, konten, feedback, filter, gatekeeper, dan regulator. Pemirsa, komunikasi massa bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan efek yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Efek kehadiran media massa ada efek ekonomi, sosial, penjadwalan kegiatan, menumbuhkan perasaan tertentu, dan hilangnya perasaan tidak nyaman. Efek pesannya ada efek kognitif, afektif, dan behavioral.
Pemirsa, untuk memahami bagaimana media memengaruhi masyarakat, para ahli mengembangkan sejumlah teori komunikasi massa. Teori-teori inilah yang menjadi landasan dalam melihat cara kerja media dan perilaku audiens. Mari kita simak. Teori-teori komunikasi massa ada teori jarum hipotermia, two-step flow, uses and gratification, dan agenda setting teori. Pemirsa, selain teori, komunikasi massa juga dikenal berbagai model. Di antaranya ada model Harold D. Laswell, Shannon and Weaver, Wilbur Scrum, dan Wesley. Pemirsa, dalam proses penyampaian pesan, komunikasi massa tidak selalu berjalan mulus. Ada berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pesan, baik dari sisi audiens maupun media itu sendiri. Hambatan komunikasi massa ada hambatan psikologis, sosial kultural, dan interaksi verbal. Nah, pemirsa, media massa hadir dalam berbagai bentuk. Di antaranya ada radio. Radio adalah media auditif yang mengandalkan suara sebagai sarana penyampaian pesan. Melalui gelombang udara, radio menunjukkan musik, berita, dan program hiburan yang bisa dinikmati. Berikutnya ada majalah. Media cetak ini menawarkan informasi dengan penyajian yang lebih mendalam, visual yang menarik, serta rubrik-rubrik khusus sesuai minat pembacanya. Majalah fokus pada analisis, gaya hidup, hiburan, hingga isu tertentu yang dikemas secara elegan dan penuh estetika. Media selanjutnya ada koran atau surat kabar. Koran menyediakan informasi aktual, terupdate, dan mencakup berbagai peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berita politik, ekonomi, sosial, hingga opini publik. Koran menjadi rujukan utama dalam mengikuti perkembangan dunia. Lalu ada televisi, media audiovisual yang memadukan suara, gambar, gerak, dan warna. Televisi menjadi salah satu media yang paling berpengaruh karena mampu menghadirkan informasi dan hiburan secara nyata, langsung, dan mudah dicerna oleh semua kalangan. Media berikutnya adalah film. Bukan hanya hiburan, tapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan realitas sosial melalui cerita, karakter, dan visual sinematik yang dapat menggugah emosi dan opini. Dan yang terakhir adalah internet. Inilah media massa modern yang menggabungkan seluruh elemen media massa sebelumnya dalam satu platform digital. Internet memberikan akses cepat, interaktif, tanpa batas ruang dan waktu, melalui situs web, media sosial, blog, podcast, dan beragam konten digital lainnya yang dapat diakses oleh siapa saja. Komunikasi massa memiliki beberapa fungsi bagi halayak. Fungsi pertama yang paling terasa dalam hidup kita adalah menyebarkan informasi. Begitu ada peristiwa yang terjadi, baik itu berita, pengumuman, atau informasi penting, media massa langsung menyebarkannya ke banyak orang sekaligus. Entah itu lewat TV, radio, koran, sampai media digital. Informasi itu bisa sampai ke seluruh masyarakat hanya dalam hitungan detik, termasuk informasi tentang lowongan pekerjaan. Contohnya kayak ini nih. Jadi banyak banget nih ada lowongan pekerjaan nih kan. Kalau misalnya kata kayak gini. Oh gitu. Misalnya. Nah pemirsa, selain memiliki fungsi menyebarkan informasi, komunikasi massa juga berfungsi sebagai sumber edukasi. Lewat televisi, radio, koran, dan media digital, informasi belajar bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan mudah. Mulai dari pengetahuan kesehatan, pendidikan, sampai wawasan sosial, semua dapat diakses siapa saja dan kapan saja. Fungsi yang ketiga, hiburan. Komunikasi massa juga jadi sumber hiburan, dari musik, film, sampai konten digital. Semua bisa dinikmati kapan saja dan oleh siapa saja. Yang terakhir, memengaruhi opini publik. Komunikasi massa punya kekuatan besar dalam membentuk opini publik.
termasuk soal kepedulian terhadap lingkungan. Lewat pemberitaan, kampanye, dokumenter, dan konten digital, media dapat menunjukkan fakta-fakta tentang kerusakan alam, perubahan iklim, sampai pentingnya menjaga kebersihan. Ketika masyarakat melihat informasi yang sama secara serentak, kesadaran itu perlahan terbentuk. Media bukan hanya memberitahu, tapi juga mendorong kita untuk peduli. Mulai dari hal kecil seperti mengurangi sampah plastik, hemat energi, hingga ikut gerakan pelestarian alam. Pesan yang terus disampaikan media membuat isu lingkungan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari situlah opini publik mulai berubah, yang awalnya tidak peduli menjadi sadar, yang awalnya hanya tahu menjadi ingin ikut berkontribusi. Pada akhirnya, komunikasi massa bukan hanya proses menyebarkan informasi kepada halayak luas, tetapi juga sebuah sistem besar yang membentuk masyarakat melihat dunia. Melalui berbagai karakteristik, kita memahami bagaimana pesan dapat menjangkau ribuan hingga jutaan orang dengan cepat. Melalui bentuk-bentuk media massa, kita melihat bahwa setiap media memiliki cara yang unik dalam menyampaikan pesan. Di era modern yang serba digital, media massa telah berevolusi menjadi ruang yang sangat dinamis dan interaktif. Informasi tidak hanya diterima, tapi juga diolah, dibagikan, bahkan diproduksi kembali oleh audiens. Karena itu, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang baik, bukan hanya sebagai konsumen media, tetapi juga sebagai individu yang mampu berpikir kritis terhadap setiap pesan yang kita terima. Ya kalian udah belum UTS Indonesia buat besok? Itu gimana sih bikin soalnya? Kalian udah belum UTS Indonesia buat besok? Itu gimana sih bikin soalnya? Itu gimana sih soalnya? Beneran jelek banget. Gua nggak apa. Ulang.